Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafaturul Anisah dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Samudra Pasai. Silakan simak videonya. Sejak awal kedatangan Islam, Pulau Sumatera termasuk daerah pertama dan terpenting dalam pengembangan agama Islam di Indonesia. Karena letak Sumatera yang strategis dan berhadapan langsung dengan jalur perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka. Pokok pembahasan kerajaan Samudra Pasai yang akan saya jelaskan di sini ada 6 poin. Yang pertama ada letak geografis, yang kedua ada sistem pemerintahan, yang ketiga ada sistem perekonomian, yang keempat ada sistem sosial dan budaya, yang kelima bukti-bukti adanya kerajaan Samudra Pasai, yang keenam runtuhnya kerajaan Samudra Pasai. Pada pokok pembahasan yang pertama itu ada letak geografis. Nah, Samudra Pasai diperkirakan tumbuh berkembang antara 1270 hingga 1275 Masehi. Kerajaan ini terletak kurang lebih 15 km di sebelah timur Lok Sumawe, Nangro Aceh Darussalam, dengan sultan pertamanya bernama Sultan Malik As-Saleh. Pokok pembahasan yang kedua yaitu sistem pemerintahan. Berikut ini urutan para raja-raja yang memerintah di Kesultanan Samudra Pasai. Yang pertama ada Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1297 Masehi. Yang kedua ada Sultan Malik Zahir pada tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Yang ketiga ada Sultan Mahmud Malik Zahir kurang lebih pada tahun 1346 sampai 1383 Masehi. Yang keempat ada Sultan Zainal Abidin Malik Zahir pada tahun 1383 sampai 1405. Yang kelima ada Sultan Nahrisya pada tahun 1405 hingga 1412. Yang keenam ada Abu Zain Malik Zahir pada tahun 1412. Yang ketujuh ada Mahmud Zahir pada tahun 1513 sampai 1524. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu sistem perekonomian. Para pedagang yang pernah mengunjungi Pasai berasal dari beberapa negara seperti Rumi, Turki, Arab, Iran, Gujarat, Keling, Bengal, Melayu, Jawa, Siam, Kedah, dan Pegu. Sementara barang komoditas yang diperdagangkan adalah lada, sutra, dan kapur barus. Di samping komoditas itu, sebagai penghasil pendapatan Kesultanan Samudra Pasai juga memperoleh pendapatan dari pajak yang dipungut dari pajak barang ekspor dan impor. Dalam sumber-sumber sejarah juga dijelaskan bahwa Kesultanan Samudra Pasai telah menggunakan mata uang seperti uang kecil yang disebut dengan cetis. Uang kecil itu ada yang terbuat dari emas dan ada pula yang terbuat dari dramas. Pokok pembahasan yang keempat itu adalah sistem sosial dan budaya. Dalam bidang agama, Ibnu Battuta menjelaskan bahwa Kesultanan Samudra Pasai juga dikunjungi oleh para ulama dari Persia, Suriah, dan Isfahan. Dalam catatan Ibnu Battuta disebutkan bahwa Sultan Samudra Pasai sangat taat terhadap agama Islam yang bermazhab Syafi'i. Sultan selalu dikelilingi oleh para ahli teologi Islam. Kesultanan Samudra Pasai mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Malaka menjadi kerajaan yang bercorak Islam karena amat erat hubungannya dengan kerajaan Samudra Pasai. Hubungan tersebut semakin erat dengan diadakannya pernikahan antara putra-putri sultan dari Pasai dan Malaka, sehingga pada awal abad ke-15 tumbuhlah Kesultanan Islam Malaka yang dimulai dengan pemerintahan Prameswara. Pokok pembahasan yang kelima itu adanya bukti kerajaan Samudra Pasai. Bukti adanya kerajaan Samudra Pasai yang pertama itu adalah adanya makam Sultan Malik Al-Saleh berupa makam dengan batu nisan yang indah bentuknya. Makam dengan angka 1297 Masehi ini diklaim sebagai batu nisan tertua yang ditemukan. Dilihat dari kesamaan jenis batu serta cara penulisan dan huruf-huruf, bahkan cara pengisian ayat-ayat Al-Quran dan nuansa kesufiannya, jelas Samudra Pasai mempunyai peranan penting dalam persebaran Islam di beberapa tempat di Asia Tenggara, dan demikian pula di bidang perekonomian dan perdagangan. Bukti adanya kerajaan Samudra Pasai yang kedua itu adalah adanya lonceng Cakradonnya. Lonceng setinggi 125 cm dan lebar 75 cm ini berupa mahkota besi berbentuk stupa.
lonceng Cakradonya diduga sebagai hadiah dari Kekaisaran Cina kepada Sultan Samudra Pasai. Bukti adanya kerajaan Samudra Pasai yang ketiga itu adalah adanya dirham peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan makmur yang telah mengeluarkan mata uang sebagai alat pembayaran, yaitu uang dirham yang terbuat dari emas. Bukti kerajaan Samudra Pasai yang keempat itu adalah adanya Hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat Raja-Raja Pasai adalah karya dalam bahasa Melayu yang diperkirakan ditulis pada abad ke-14. Isi karya sastra ini menceritakan tentang kerajaan Samudra Pasai, termasuk mimpi Marasilu yang bertemu Nabi Muhammad kemudian mengislamkannya. Pokok pembahasan yang keenam itu adalah runtuhnya kerajaan Samudra Pasai. Sejak Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511 dan meluaskan kekuasaannya, maka kerajaan Islam Samudra Pasai mulai dikuasai sejak 1321. Kemudian kerajaan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Ali Muhayyad Shah lebih berhasil menguasai Samudra Pasai. Kerajaan-kerajaan Islam yang terletak di pesisir seperti Aru, Kedir, dan lainnya lambat laun berada di bawah kekuasaan kerajaan Islam Aceh Darussalam yang sejak abad ke-16 makin mengalami perkembangan politik, ekonomi perdagangan, kebudayaan, dan keagamaan. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.